Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Melihat dan Mendengar. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 16 dan 17b. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Tuhan Yesus memaparkan perumpamaan tentang seorang penabur yang sudah kita renungkan kemarin, hari ini kita mendengar pertanyaan para murid Yesus. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Lalu diperdengarkan kepada para murid itu apa yang telah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, tetapi tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perumpamaan yang kita dengarkan kemarin merupakan sebuah teguran kepada bangsa yang bertelinga dan mempunyai mata, tetapi mereka tidak mau membuka pendengaran dan penglihatan mereka untuk teguran itu. Jadi mereka buta sekalipun melek. Mereka tuli sekalipun bisa mendengar. Saudara-saudari terkasih, tidaklah demikian dengan para muridnya yang datang mendengarkan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang seperti tanah yang baik dan subur, serta siap menghasilkan buah. Mereka disebut Yesus sebagai generasi yang berbahagia karena sanggup melihat dengan mata mereka dan mendengar dengan telinga mereka firman Yesus. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat
dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Apa yang dimaksud oleh Yesus tentang hal ini? Yaitu sudah sejak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan bahkan berabad-abad, mereka sangat ingin melihat dan mendengarkan Sang Mesias yang dinubuatkan akan datang, namun mereka tidak mengalaminya seperti para muridnya. Mereka ini dapat melihat dan mendengarkan langsung Sang Mesias, yaitu Yesus, guru mereka. Saudara-saudari terkasih, para murid Tuhan Yesus dan mereka yang berbondong-bondong mendekat kepada Yesus mau mendengarkan Dia. Mereka itu diibaratkan dengan tanah yang baik. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan telinga dan mata mereka untuk memperhatikan Yesus yang berfirman. Mereka itu tidak sama dengan orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengarkan dan menerima Yesus. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang terakhir ini adalah mereka yang disindir Tuhan Yesus dengan nubuatan Nabi Yesaya. Maksudnya, mereka itu diberi pengetahuan cukup tentang warisan para nabi dan orang benar. Mereka juga tahu bahwa Yahweh telah menubuatkan akan datangnya utusannya yang disebut Mesias. Mereka termasuk orang-orang yang mempersoalkan asal-usul dari Yesus, yang orang dari kampung Nazaret di Galilea. Apa yang dapat diharapkan dari Galilea? Tidak ada nubuatan tentang hadirnya seorang pemimpin dari wilayah itu. Tetapi mereka lupa bahwa dari Betlehemlah akan datang seorang pemimpin. Namun mereka sudah terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain. Bahkan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci mereka. Mereka itu mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus dan banyak orang mengaguminya. Namun mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan atas kuasa Beelzebul, penghulu setan. Mereka menyaksikan Yesus membuat mujizat, namun mereka menuduh dan menghakimi Yesus sebagai orang tidak benar, sebab ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Mata dan telinga orang-orang ini sudah tertutup untuk kebenaran yang berasal dari Allah dalam Yesus. Saudara-saudari terkasih, pesan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan Yesus pada hari ini? Apakah kita juga disebut orang-orang yang bahagia seperti para murid dan para pengikut Yesus yang sangat dekat dengannya? Apakah kita juga menikmati pesan bahagia yang dikatakan Yesus pada hari ini? Bukankah kita tidak mendengarkan Yesus mengajar kita secara langsung? Kan kita tidak melihat Yesus, meskipun kita menamakan diri kita orang Kristen dan pengikut Yesus. Kesulitan ini adalah persoalan keraguan iman,
sebagaimana dialami Rasul Thomas. Dia tidak akan percaya akan Yesus yang bangkit kalau tidak melihat dengan matanya sendiri. Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Apakah kita akan menjadi orang-orang seperti Thomas? Tidak. Kepada kita ditegaskan bahwa kita juga adalah orang-orang bahagia, sekalipun kita tidak melihat dan mendengar Yesus secara langsung. Yang dibutuhkan dari kita adalah memiliki iman yang diwartakan gereja, sehingga kita boleh dibaptis. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kitalah generasi yang bahagia itu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku bahagia dan mau belajar untuk setia mendengarkan Yesus berfirman? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga seorang murid yang mendengarkan anak-Mu yang terkasih. Berilah kami hati yang sanggup mengalami kasih-Mu, yang memberkati kami setiap hari, sebab Kristus telah wafat dan bangkit untuk kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.